Saudara diberkati lewat pujian. Berapa banyak saudara diberkati lewat pujian? Lambaikan tangan. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Hari ini tema kebenaran firman Tuhan dengan satu tema The Root. Ya, root bukan root yang di film-film, ya, tetapi root yang dimaksud adalah akar, saudara. Nah, saudara, ketika kita berbicara dengan kata akar, apa yang ada di pikiran saudara? Ketika engkau mendengar kata akar, saudara, akar itu adalah bagian pokok dari sebuah tanaman atau tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Sekali lagi, akar itu adalah bagian pokok dari sebuah tanaman atau tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Itulah akar, saudara. Nah, saudara, saya tidak mengajar tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam, tetapi cukup diketahui saja, saudara. Dan ternyata ketika saya belajar tentang akar, saya menjumpai ada macam-macam akar, saudara. Nah, ini sekedar info saja, ternyata ada macam akar, akar serabut, akar tunggang, akar gantung, akar nafas, akar pelekat, saudara. Ya, pengen tahu, cari di Google, saudara. Ya, saya tidak mengajarkan IPA, tetapi cukup pengetahuan saudara saja. Nah, saudara, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus, saudara harus berakar di dalam Tuhan. Setuju katakan amin. Engkau harus berakar dengan Tuhan, berakar pada Tuhan, sebab Tuhan itu adalah sumber makanan saya dan makanan saudara. Saudara, ketika engkau mendengar kata makanan, jangan berpikir makanan secara fisik. Ketika engkau mendengar kata makanan, engkau tidak berpikir makanan, oh nasi goreng, mie goreng, saudara, bukan itu, saudara. Makanan juga, rohani saudara juga perlu makanan. Secara rohani, tubuh kita, ya, hidup kita, secara rohani juga perlu makanan. Saudara, rohani saudara akan bertumbuh, rohani saudara akan mengalami multiplikasi jika engkau berakar di dalam Kristus. Saudara, katakan pada kanan kiri saudara, engkau harus berakar di dalam Kristus. Haleluya. Nah, saudara, hidup kita, posisi kita berakar ditentukan oleh diri kita sendiri. Engkau mau berakar di mana? Pada siapa? Itu pilihan saudara. Engkau mau berakar di gereja IHS, di Latimojong, di tempat ini, itu pilihan saudara. Engkau mau berakar di mana? Engkau mau bertumbuh di mana, saudara? Dimulai dari akar, akan ada pertumbuhan. Engkau mau bertumbuh di mana? Terlebih dulu engkau harus menetapkan di mana engkau berakar, saudara. Kalau engkau ingin berakar di tempat ini, tetapkan, punyailah komitmen, punyailah kesetiaan di tempat ini, di gereja ini, di Heroes khususnya, komunitas Heroes setiap minggu jam 1 siang di tempat ini, saudara. Engkau menetapkan satu komitmen, ya, aku mau berakar di Heroes, saudara. Tergantung saudara, pilihan ada pada saudara. Nah, saudara, kita yang percaya kepada Yesus harus berakar kepada Kristus, saudara. Enggak bisa akar kita ya sekedar di atas tanah, enggak bisa, saudara. Akar harus ada di dalam tanah. Walaupun kalau saudara menjumpai ya tadi macam-macam akar, ada akar gantung, saudara. Tetapi umumnya akar itu melekat pada tanah. Karena di dalam tanah itu terletak sumber makanan, saudara. Itu pada tumbuhan. Nah, pada hidup rohani saudara, siapa yang menjadi tanah saudara? Siapa yang menjadi tanah saudara? Kepada siapa saudara mau melekat? Kepada siapa engkau mau tertanam, engkau mau berakar di dalamnya? Saudara, hanya kepada Yesus. Engkau harus berakar di dalam Yesus. Nah, kita akan belajar mengapa kita harus berakar di dalam Yesus, saudara. Nah, kalau kita mempelajari fungsi-fungsi ya daripada akar, kita akan menjumpai ternyata fungsi akar pada tumbuhan itu menyerap air dan garam-garam mineral atau zat hara di dalam tanah. Fungsi daripada akar itu menyerap air, garam-garam mineral atau yang disebut zat hara dari dalam tanah. Nah, saudara, apa makna rohaninya? Mengapa kita harus berakar pada Yesus? Mengapa kita harus berakar pada Kristus? Karena
disitulah karena pada Yesuslah terletak kekuatan saudara. Hanya kepada Yesuslah tenaga saudara bersumber. Yesus adalah sumber tenaga saudara. Tidak ada yang lain. Hari ini kau bisa duduk di tempat ini. Hari ini kau bisa menikmati suasana ibadah yang indah. Kau menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Itu berasal dari Kristus. Kekuatannya, tenaganya hanya ada di dalam Yesus. Yesuslah yang memberi kekuatan kepada setiap saudara. Oleh sebab itu, kenapa kita harus berakar kepada Kristus, saudara? Dia adalah sumber kekuatan kita. Ketika engkau berkata, aku enggak butuh Tuhan. Ketika engkau berkata, aku enggak butuh Yesus, engkau sedang berada pada posisi di tepi jurang. Sekali lagi, ketika engkau berkata, aku enggak perlu Yesus, ya, dengan diriku saja cukup, dengan kekuatanku saja cukup, dengan kepintaranku saja cukup. Aku cum laude kok, ya, IP-ku tinggi, rapotku tinggi, cukup. Saya saja cukup, saudara. Tanpa Yesus engkau nol. Tanpa Yesus engkau tidak berarti apa-apa. Hanya Yesus yang menjadi kekuatan, saudara. Dia adalah sumber kekuatan saya dan saudara. Apapun yang kau kerjakan hari-hari ini, itu semata-mata bukan karena engkau yang hebat. Itu semata-mata bukan karena saya dan saudara yang hebat. Itu semua karena Yesus. Setuju katakan amin. Setuju teriakan amin. Saudara, itu semua karena Yesus. Oleh sebab itu kita harus berakar kepada Yesus. Alkitab berkata di dalam Yohanes 15 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Yesus itu pokok anggur yang benar. Nah, saudara, kita harus melekat. Digambarkan kita sebagai carang, saudara. Tetapi hari ini kita belajar kita sebagai akar. Ya, kita sebagai akar. Tetapi di dalam konteks Yohanes 15, kita digambarkan seperti carang yang harus melekat pada pokok, saudara. Hanya kepada Yesus saudara mendapatkan suplai makanan. Baik itu makanan jasmani, baik itu makanan secara rohani. Saudara mau menghasilkan makanan dengan kekuatan saudara sendiri, saudara pasti terbatas. Otak kita terbatas, otot kita terbatas, tetapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Setuju katakan amin. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang adalah kekuatan kita. Saudara berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Saudara, Mazmur 28 ayat 7 berkata, Yahweh, ayo kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Yahweh adalah kekuatanku dan perisaiku, di dalam Dia hatiku percaya, dan aku telah ditolong. Hatiku sangat bersuka cita, dan aku akan menyanjung Dia dengan nyanyianku. Saudara, ini ada lagunya, saudara. Ya, hatiku percaya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Nah, saudara, Tuhan, Yahweh itu adalah kekuatan kita. Hanya kepada Dia, saudara, mendapatkan kekuatan yang baru. Kalau hari-hari ini engkau sedang diputuskan pacar, saudara, jangan bunuh diri. Ya, jangan berpikir untuk mengakhiri hidup saudara. Masih banyak pacar yang lain. Masih banyak cowok yang lain, masih banyak cewek yang lain. Saudara, bukan itu maksud saya, ya. Maksud saya adalah kalau kita di dalam Tuhan, apapun yang menjadi persoalan kita hari-hari ini, Yesus pasti memberikan yang terbaik dalam hidup saudara. Engkau diputuskan oleh pacarmu sekarang, berarti itu belum terbaik. Masih ada yang terbaik, saudara. Nantikanlah itu. Dan engkau harus berakar di dalam Kristus. Katakan kepada kanan kiri saudara, masih ada yang terbaik. Ya. Kalau engkau masih jomblo, ya, engkau masih single, tetap berakar pada Yesus. Pasti Yesus sediakan pasangan hidup yang terbaik. Setuju katakan amin. Yang berkata amin jomblo. Saudara, carilah, dengarlah yang berkata amin. Itulah siapa tahu dari mereka adalah pasangan hidup saudara. Ya, saudara, engkau harus berakar di dalam Kristus. Sebab Dialah kekuatan kita, Dia sumber tenaga kita, saudara. Itu yang pertama, mengapa kita harus berakar di dalam Kristus, saudara. Dan yang kedua, ternyata kita menjumpai fungsi daripada akar. Yang kedua, fungsi daripada akar pada tumbuhan,
itu adalah untuk menyokong, memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Fungsi daripada akar ketika sebuah tumbuhan, ya sebuah betul ya, sebuah tumbuhan, ya bukan seorang kan, sebuah tumbuhan ditanam ya di atas tempat di mana yang menjadi pilihan saudara. Saudara, fungsi daripada akar itu menyokong supaya tanaman itu bertumbuh dan bisa berdiri dengan baik, saudara. Ya, itu fungsi akar. Walaupun ada tanaman yang merambat, tidak perlu berdiri, cukup merambat-rambat saja, saudara. Dan hidup saudara bukanlah hidup yang merambat-rambat. Saudara, Tuhan ingin saudara tetap berdiri kokoh. Saudara, sebab jalan kita terus naik, bukan merambat-rambat. Ya, bukan merambat-rambat di tanah, itu ular, saudara. Saudara ditentukan Tuhan untuk naik, berdiri kokoh. Yang kedua, mengapa kita harus melekat, kita harus berakar pada Kristus? Karena Yesus itu sumber kokoh. Yang membuat hidup saudara tetap kokoh itu adalah Kristus. Saudara, gambarnya adalah gambar sebuah rumah di tengah-tengah ya air, saudara. Ya berdiri di atas batu karang. Saudara, walaupun rumah itu di tengah-tengah, yang penting ada dasarnya batu karang. Itu pasti kokoh, saudara. Yesus itu tanah, ya gambaran tanah. Yesus itu adalah gambaran batu karang kita, saudara. Engkau harus berakar pada Yesus supaya hidupmu menjadi kokoh. Hadapi persoalan dalam hidup saudara, engkau tidak menjadi tumbang, saudara. Mengurung diri, nggak mau makan 3 hari 3 malam, saudara. Bahkan mungkin meditasi, saudara. Meditasi ketemu siapa saya nggak tahu, saudara. Oleh sebab itu saudara harus berakar kepada Kristus. Sebab Dia yang membuat saudara kokoh. Ketika engkau hadapi persoalan di dalam studimu, engkau mungkin hari-hari ini sedang menyelesaikan studimu dan engkau sedang menetapkan pilihan mau masuk ke jurusan apa. Ya. Berapa banyak saudara yang akan rencana kuliah? Angkat tangan. Tuh, gak ada yang kuliah, saudara. Kulihat-lihat. Sekali lagi, berapa banyak dari antara saudara yang hadir siang hari ini sudah selesai SMA dan akan melanjutkan kuliah? Angkat tangan. Nah saudara, mungkin hari ini kau sedang berada di persimpangan. Kau harus pilih jurusan apa? Pada umumnya, ketika seseorang tidak punya pilihan, akan lari ke jurusan ekonomi, manajemen, saudara. Ya, ini hasil survei saya. Yang ketawa ini setuju dengan saya, saudara. Ya, biasanya ketika tamat SMA nggak punya pilihan, mau jurusan apa? Ya, bingung. Atau sudah mencoba dengan dia punya cita-cita dokter, nggak lulus, saudara. Lalu beralih ke insinyur, nggak lulus juga. Alamat terakhir ekonomi, saudara. Jangan pilih ekonomi. Ya, pilihlah teologi aja. Saudara, enggak, saudara, kalau engkau mendapatkan panggilan Tuhan untuk melayani sepenuh waktu, ya alangkah baiknya engkau masuk di dalam teologi. Tapi jika engkau tidak punya panggilan, ya belum ada panggilan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, ya teologi bukan pilihan yang terakhir. Banyak saudara saya sudah mengalami 2 kali sekolah teologi, menjumpai teman-teman yang masuk sekolah teologi hanya sebagai pelarian. Karena mungkin nggak diterima kerja di perusahaan A, B, C. Nggak diterima kuliah di kampus A, B, C. Hanya satu teologi yang bisa menerima dan harganya murah, saudara. Itu bukan pilihan yang terakhir. Saudara, kalau engkau menetapkan pilihan itu sebagai pelarian, engkau nggak akan bertahan lama. Dan banyak teman saya, saudara, ketika dia menetapkan pilihan untuk sekolah teologi karena bukan panggilannya selesai, memang selesai, lulus, memang lulus. Tetapi berakhir menjadi pedagang. Sama saja, saudara. Berakhir kembali menjadi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bukan berbau rohani, saudara. Tidak menjadi rohaniawan, malah menjadi penyesat. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa penyesat di akhir zaman itu bukan dari luar gereja Tuhan. Penyesat itu ada di dalam gereja.
Penyesat itu adalah orang-orang yang belajar firman Tuhan dan tidak melakukannya, saudara. Saudara, Yesus menyerang orang-orang ya ahli Farisi, ahli Taurat, orang Farisi saat itu, saudara. Mereka tahu, mereka mengenal kebenaran, tetapi mereka tidak melakukannya. Nah, saudara, pada akhir zaman nanti akan muncul antikris. Dari mana muncul antikris? Adalah orang-orang yang belajar sekolah Alkitab, saudara. Belajar sekolah Alkitab loh, yang menjadi penyesat. Belajar sekolah Alkitab tidak sungguh-sungguh. Belajar sekolah Alkitab tetapi tidak punya hubungan yang berakar pada Kristus, saudara. Apapun yang hari-hari ini saudara kerjakan, engkau kuliah di jurusan apapun, saya berdoa biarlah saudara tetap berakar kepada Kristus. Apapun yang menjadi pelayanan saudara, engkau harus berakar kepada Kristus. Bukan hanya pengkhotbah saja yang berakar pada Yesus, bukan hanya pendoa saja yang berakar pada Yesus. Pemusik pun harus berakar kepada Yesus. Punya hubungan yang lekat kepada Tuhan. Singers WL pun harus melekat kepada Tuhan. Next Gen pun, saudara. Apapun yang menjadi pelayanan kita harus berakar kepada Kristus. Sebab Dia adalah sumber kekokohan kita, saudara. Tanpa Yesus, tanpa Kristus kita menjadi layu, saudara. Saudara tidak akan menjadi kokoh. Akar akan menjadi kokoh bila mendapat tempat sandaran yang baik. Sekali lagi, akar itu akan menjadi kokoh kalau dia mendapat tempat sandaran yang baik. Saudara, pada siapa engkau harus berakar? Siapa tempat sandaran saudara? Adalah Kristus, saudara. Demikian hidup kita akan tetap kokoh bila Yesus yang menjadi sandaran hidup saya, hidup saudara. Katakan pada kanan kiri saudara, siapa sandaranmu sih? Jangan-jangan cowokmu, jangan-jangan cewekmu. Saudara, bukan. Ya, cewekmu suatu saat bisa meninggalkan engkau. Ya, kalau dia enggak sungguh-sungguh, kalau dia enggak punya komitmen. Cowokmu juga suatu saat akan meninggalkan engkau kalau dia enggak sungguh-sungguh, enggak serius dengan engkau, saudara. Apalagi enggak serius sama Tuhan. Main-main di dalam hubungan, tidak, saudara. Carilah pacar yang takut Tuhan. Ya, ini tips, saudara. Tips, carilah pacar yang membawa saudara semakin maju di dalam Tuhan, yang membuat saudara makin bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan mencari pacar yang dulunya saudara aktif di gereja, setelah pacaran nggak pernah ke gereja lagi. Dulunya aktif melayani, setelah pacaran nggak melayani lagi. Itu bukan dari Tuhan. Ya, coba sih lihat pacarmu. Betul-betul dari Tuhan nggak? Ya, membuat saudara makin maju nggak secara rohani, mengalami pertumbuhan rohani tidak, saudara. Ya. Oleh sebab itu, saudara tetapkan pilihan saudara. Karena posisi itu menentukan masa depan saudara. Kalau engkau salah menetapkan posisi, engkau salah menetapkan di mana engkau akan berakar, masa depanmu juga tidak akan baik, saudara. Tetapi berbahagialah saudara yang menetapkan posisinya, berakar di dalam Kristus. Dia pasti diberkati. Masa depannya adalah masa depan yang cerah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya! Saudara, hidup di dalam Kristus akan menjadi kokoh. Mazmur 40 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang menetapkan Yahweh sebagai sandarannya dan tidak berbalik kepada kesombongan ataupun kepada mereka yang berbalik pada penipuan. Saudara, engkau dikatakan berbahagia bila Yesus, Tuhan Yesus yang menjadi sandaran saudara. Mazmur 102 ayat 7 berkata, Dia, siapa yang dimaksud dia? Dia yang dimaksud adalah orang benar. Orang benar tidak akan merasa takut terhadap berita yang buruk. Hatinya tetap teguh, tersandar kepada Yahweh, kepada Tuhan, saudara. Kalau engkau bersandar kepada Yesus, engkau akan kokoh, saudara. Kau enggak akan mengalami ketakutan dalam hidupmu, akan masa depanmu, dengan siapa engkau akan menikah, dengan bekerja di perusahaan mana, saudara, siapa yang menjadi sumber pendapatanmu, ya, kantor mana yang menjadi sumber gajimu, engkau enggak akan khawatir.
Engkau yakin bahwa ketika engkau berakar pada Kristus, Kristuslah yang menjadi sumber segala-galanya dalam hidupmu, saudara. Pentingnya saudara berakar, sebab akar ya adalah tempat di mana kita beroleh makanan. Kalau kita berakar pada Yesus, engkau akan menerima makanan dari Yesus, baik secara jasmani maupun rohani. Tetapi engkau berakar pada iblis, saudara, itu tidak gratis. Iblis memberikan, bisa. Iblis memberkati, bisa. Tetapi tidak gratis. Ya, iblis memberkati engkau pasti enggak tulus. Minta tumbal, minta balasan. Dia memberi dengan pamrih, bukan tanpa pamrih, saudara. Iblis itu minta sesuatu timbal balik daripada apa yang pernah saudara minta dari dia. Saudara, oleh sebab itu, datang kepada Yesus. Dia Tuhan yang tulus. Dia memberkati engkau dengan tulus. Dia memberkati dengan apa adanya. Saudara, berakarlah kepada Yesus. Engkau akan menjadi kokoh. Seperti ya pohon kelapa yang melambai-lambai di pantai. Walaupun badai menerpa, saudara, pohon itu tetap berdiri kokoh. Walaupun miring-miring, saudara, tetapi tidak sampai tumbang. Itulah gambaran hidup orang yang di dalam Kristus, saudara. Persoalan godaan itu boleh ada, tetapi engkau nggak akan tumbang, saudara. Alkitab berkata, walau 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, engkau tetap kokoh, sebab engkau punya Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Yang ketiga, mengapa kita harus berakar kepada Kristus? Saudara, fungsi daripada akar pada tumbuhan, ternyata pada beberapa jenis tumbuhan ada yang berguna sebagai alat reproduksi vegetatif, saudara, pada sebagian tumbuhan. Khususnya pada tumbuhan sukun biasanya, sukun, bakara. Ya, bakara, saudara. Siapa yang suka bakara? Ya, pada tumbuhan sukun atau bakara itu akar sebagai alat reproduksi. Dengan kata lain, melalui akar terjadi multiplikasi. Sekali lagi, melalui akar terjadi multiplikasi. Yang ketiga, mengapa kita harus berakar kepada Kristus? Karena melalui itu, saudara akan mengalami pelipat gandaan. Saudara akan mengalami multiplikasi di dalamnya. Berapa banyak saudara yang suka ya diberkati satu dan satu terus selamanya satu. Gak apa-apa kak, yang penting setia kak. Ya asal bukan pacarnya banyak, saudara, bukan pacarnya multiplikasi. Maksud saya adalah ketika engkau diberkati, ya misalkan engkau nanti setelah menjalani kehidupanmu, Tuhan berkati engkau dengan satu perusahaan. Siapa yang mau cukup dengan satu perusahaan saja? Enggak ada kan? Kita semua ingin mengalami pelipat ganda dalam hidup, baik itu secara rohani maupun secara jasmani. Saudara, asal istri tidak berlipat ganda, asal suami tidak berlipat ganda di masa depan, saudara. Enggak, pacar enggak boleh berlipat ganda. Anak boleh, saudara, tetapi jangan kesebelasan. Nanti repot, saudara. Ya, jadi saudara, ketika engkau berakar kepada Kristus akan terjadi multiplikasi di dalamnya. Ya, multiplikasi akan terjadi dimulai dengan sebuah kata yang bernama progres. Sekali lagi, multiplikasi akan terjadi diawali dengan sebuah kata yang bernama progres, kemajuan. Saudara, di dalam kemajuan pasti ada multiplikasi baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sekali lagi, di dalam multiplikasi itu ada di dalam progres, maksud saya ada pelipat gandaan, ada multiplikasi baik secara kualitas dan kuantitas. Yang dikatakan kemajuan itu bukan hanya secara kualitas saja, saudara. Heroes, dikatakan heroes ini akan maju kalau dia bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Karena kualitas dan kuantitas ini nggak bisa dipisahkan, saudara. Wah, nggak apa-apa, yang penting banyak. Tetapi setelah acara tertentu habis lagi. Enggak, saudara. Kita harus berakar. Saudara, heroes tempat ini, orang-orang muda di tempat ini kok harus berakar. Baik itu kepada Kristus, baik itu kepada gereja lokal, baik itu kepada orang tua saudara. Engkau harus punya satu komitmen, saudara. Ya, komitmen untuk setia kepada
Tuhan, komitmen setia kepada gereja lokal, komitmen setia kepada orang tua saudara, bahkan nanti menjadi pasangan hidup saudara. Ya, engkau harus punya komitmen. Sebab dari sebuah komitmen itu tuh akan terjadi progres. Saudara, tumbuhan, saudara, sebuah tumbuhan, kalau dia belum berakar dengan baik, lalu kita cabut, kita pindahkan ke tempat B, dari tempat A ke tempat B. Nggak lama, belum berakar dengan baik, kita cabut, kita pindahkan ke tempat C. Lama-lama tumbuhan itu akan menjadi layu, saudara, dan mati, kering, saudara. Hidup kita harus berakar pada Kristus. Saudara tidak boleh selingkuh kepada yang lain, saudara, selain Yesus. Ya, bahasa saya ini bahasa yang lagi ngetren, saudara, di musik-musik duniawi, musik-musik Indonesia. Ya, seperti itu kan. Lagu-lagu dunia kan banyak berbau selingkuh, saudara. Engkau tidak boleh selingkuh. Ya, hanya Yesus. Hanya kepada Yesus engkau harus berakar. Hanya kepada Yesus. Sebab dia sumber dari multiplikasi, saudara. Dia yang memberkati engkau berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali lipat kata Alkitab, saudara. Dimulai dengan engkau berakar kepada Kristus. Saudara, Kisah Rasul 12 ayat 24 berkata demikian. Dan firman Elohim terus bertumbuh dan semakin dilipat gandakan. Saudara, saya mau bertanya kepada saudara. Siapa saudara yang selama ini beribadah di Hirus? Saudara dari dulu nggak ngerti apa-apa, dulu nggak bisa apa-apa, sekarang sudah ada kemajuan. Angkat tanganmu. Sekali lagi, mungkin nggak ngerti pertanyaan saya. Ya, saudara yang beribadah di tempat ini, saudara, baik itu sebagai pelayan Tuhan maupun sebagai jemaat, engkau mungkin selama ini datang, nggak datang, nggak datang, saudara. Siapa dari antara saudara yang diberkati ketika engkau beribadah di tempat ini, engkau mengalami kemajuan secara rohani? Angkat tanganmu, saudara. Wah, puji Tuhan, saudara. Oleh sebab itu engkau harus berakar, ya, berakar kepada Yesus. Bukti bahwa engkau berakar kepada Yesus, engkau juga berakar kepada komunitas Hirus. Ini adalah rumah kita yang kedua. Ya, this is our home. Ini rumah kita yang kedua, saudara. Engkau punya rumah, ya, dengan keluargamu masing-masing. Tetapi jadikanlah wadah ini adalah second home. Tempat di mana engkau bisa berbagi, engkau bisa punya komunitas, engkau bisa sharing satu dengan yang lainnya. Seperti keluarga, saudara. Dan engkau pasti akan bertumbuh di dalamnya. Engkau harus berakar kepada Kristus, berakar pada komunitas ini, saudara. Ya, disitulah awal saudara nanti dipakai Tuhan. Saudara, saya melihat dari beberapa tahun pelayanan saya, saudara. Saya juga berangkat dari jemaat seperti saudara, ya, duduk saja, duduk manis, nggak melayani Tuhan. Saya pernah dalam posisi sebagai jemaat di ibadah youth, saudara, ibadah orang muda, saudara. Tetapi saya bisa sampai berdiri hari ini di depan saudara, itu semua karena Tuhan. Karena dimulai berakar kepada Kristus. Di mana saya berakar kepada Kristus, terjadi progres, terjadi perlipat gandaan. Saya yang tidak pintar berbicara di depan umum, jangankan berbicara di depan umum, berbicara satu lawan satu aja masih kadang grogi, saudara. Ya, kadang gugup, satu lawan satu saja nggak berani bicara, saudara, kadang. Saudara, sampai bisa berdiri di depan orang segini banyaknya, itu karena Tuhan. Bukan karena saya, saudara. Kalau saya flashback ke belakang, saya sendiri akan berkata, itu semua karena Tuhan, saudara. Saya termasuk anak yang pemalu, pendiam, nggak pandai bicara. Tetapi sampai detik ini, saya berkata, ini penyertaan Tuhan, saudara. Engkau hari ini mungkin ketika engkau sekolah, di sekolahmu, engkau disuruh presentasi ke depan. Banyak loh murid SMA, SMP, ya disuruh presentasi, lari ke toilet, saudara. Kenapa? Nggak berani ngomong, ya, nggak berani ngomong di depan umum. Itu pernah saya alami, saudara. Ya, bahkan kuliah, ayo presentasi. Wah, itu paling saya hindari, saudara, presentasi kalau dulu waktu saya kuliah. Paling saya hindari. Karena apa? Saya nggak pintar bicara.
Ya, kalaupun terpaksa demi nilai, dan pasti hanya membaca saja, dan bukan free, maksudnya dalam arti tanpa teks. Pasti bawa teks dan dibaca dari A sampai Z. Itu saya. Tetapi hari ini, itu semua karena Tuhan. Dimulai dari mana? Berakar pada Yesus. Berapa banyak saudara mau berakar pada Yesus? Lambaikan tanganmu. Engkau akan mengalami multiplikasi. Hidupmu akan diberkati Tuhan. Masa depanmu adalah masa depan yang cerah. Berikan sorak-sorai lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Saudara, mengapa kita berakar pada Kristus? Yang pertama tadi dikatakan, ketika kita berakar pada Kristus, dialah sumber kekuatan kita, dialah sumber tenaga kita. Dan yang kedua, pada Kristuslah kita akan menjadi kokoh. Pada Kristuslah kita akan tetap eksis, saudara. Ya, yang ketiga, Dia adalah sumber multiplikasi. Oleh sebab itu, mari kita berlomba-lomba berakar kepada Kristus, saudara. Mau berakar di bagian mananya Yesus, terserah, pokoknya pada Yesus, saudara. Mau di bagian manapun, saudara. Yang penting Yesus saja, only Jesus, yang membuat saudara bertumbuh, berbuah, dan diberkati oleh Tuhan. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Saya undang tim musik pujian. Kita akan menyembah Tuhan, saudara. Bukan satu kebetulan hari ini saudara diberi tema root, ya, berakar, tentang akar. Tuhan menuntun saudara pada siang hari ini bagaimana saudara punya satu tekad komitmen di hadapan Tuhan, sehingga saudara akan bertumbuh. Sebuah tanaman akan bisa bertumbuh kalau dia bisa berakar dengan baik. Dia bisa menetapkan satu posisi di mana dia mau berakar dengan baik, saudara. Itu tanaman, dan hidup kita, rohani kita pun pasti akan bisa bertumbuh. Di mana kita mau bertumbuh, pada siapa kita bertumbuh, hanya pada Yesus. Mari kita pejamkan mata kita, buka kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Mulai bersyukur kepada Tuhan. Buka mulut saudara, sembah Tuhan. Yesus, siara bara-bara, masyikiara bara-bara-bara. Siara bara-bara, bara-bara, masyiara bara-bara. Sikiara bara-bara, bersyukur pada Tuhan. Kau diingatkan bagaimana kau harus berakar pada Yesus. Dia sumber kekuatan. Di mana pada Yesus engkau akan menjadi kokoh. Masa depanmu adalah masa depan yang kokoh. Masa depan yang baik, yang kokoh di hidupmu. Hanya kepada Yesus kau mengalami progres, kau mengalami multiplikasi secara kuantitas, kualitas dalam hidup saudara. Bahkan kau membawa jiwa bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.